Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Ramadan Habib dari UPN Veteran Jakarta, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya merasa bersyukur dan gembira bisa menyampaikan sesuatu untuk para anak muda, terlebih generasi Z atau yang sering kita sebut dengan Gen Z, sebagai para anak muda. Walaupun saya termasuk golongan Gen Z, tetapi kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama belajar. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kecerdasan buatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Telah membawa banyak manfaat dari memudahkan komunikasi hingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Namun, di balik ini semua, kemajuan ini tersimpan ancaman yang tak kalah besar, seperti banyaknya penyalahgunaan teknologi tersebut telah menjadi masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Berdasarkan laporan World Trends Index 2024, sebanyak 92% pekerja kantoran yang disebut no-like workers di Indonesia sudah menggunakan AI generatif di tempat kerja, dan angka itu lebih besar dibandingkan angka global yang hanya sekitar 35% dan Asia Pasifik sekitar 83%. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi kekuatan pendorong di balik banyak inovasi yang kita nikmati saat ini, dari asisten virtual yang sangat cerdas hingga mobil otonom. AI telah mengubah cara kita hidup dan bekerja, namun di balik potensi positifnya, AI juga membawa ancaman yang serius. Kita telah menyaksikan bagaimana AI digunakan untuk menyebarkan hoax yang merusak, melancarkan serangan cyber yang canggih, dan bahkan memanipulasi opini publik. Pertanyaan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal sekaligus meminimalkan resiko penyalahgunaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami perkembangannya. Fenomena dan fakta tersebut mari kita hadapi bersama dengan mendalami penjelasan tersebut. Saya akan menjelaskan 3 hal yang penting untuk dijelaskan, yaitu antara lain dengan: pertama, saya akan menjelaskan latar belakang AI, alasan orang menggunakan AI, dan kenapa orang menyalahgunakan AI. Dan yang ketiga, cara menggunakan AI yang baik dan bijak. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia. Bayangkan, komputer bisa belajar dari data yang kita berikan, lalu mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah seolah-olah itu manusia yang mengerjakannya. Contoh sederhana, seperti asisten virtual. Contohnya seperti Google Assistant, yang apabila kita beri pertanyaan, maka dia akan menjawabnya. Dan fitur mobil self-driving, mobil yang bisa mengemudikan sendiri tanpa sopirnya. Intinya, AI adalah teknologi yang membuat mesin menjadi pintar. Dan poin kedua, kenapa alasan orang menggunakan AI, yaitu adalah AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Algoritma AI dapat mengidentifikasi pola dalam data yang memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat keputusan berdasarkan data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. AI mampu memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, mengidentifikasi pola dan memberikan insight yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan banyak orang juga yang salah menggunakan AI, yaitu untuk satu, keuntungan pribadi, seperti contohnya keuntungan finansial, misalnya membuat berita palsu untuk memanipulasi pasar saham atau menciptakan produk palsu untuk dijual, dan ketenaran menyebarkan berita palsu, yaitu atau hoax untuk mendapatkan perhatian atau popularitas di media sosial. Dan yang ketiga, kekuasaan, memanipulasi opini publik untuk mempengaruhi keputusan politik atau sosial dan merusak reputasi, yaitu membalas dendam dengan membuat konten palsu yang merusak reputasi seseorang atau kelompok tertentu, menyebarkan kebencian, memanfaatkan AI untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, atau informasi yang menyesatkan. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita menggunakan AI dengan baik, yaitu satu, pahami tujuan penggunaan. Tentukan tujuan spesifik apa yang ingin Anda capai dengan AI. Apakah untuk meningkatkan efisiensi kerja, mendapatkan insight dari data, atau membuat produk baru? Pilih model AI yang tepat. Setiap model AI memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilih model yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Yang kedua, data berkualitas adalah kunci. Kumpulkan data yang relevan. Pastikan data yang Anda gunakan akurat, lengkap, dan responsif.
bersihkan data atau hapus data yang tidak relevan atau mengundang kesalahan. Kecerdasan buatan AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, AI juga menyimpan potensi yang bahaya jika disalahgunakan. Tidak tahu ini akan mulai bentuk penyalahgunaan AI, dampaknya bagi individu dan masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan yang harus kita ambil. Oleh karena itu, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya penyalahgunaan AI. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dan selalu mendepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah dan pelaku industri dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pengembangan dan penggunaan AI. Mari kita berkomitmen untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab, gunakan AI sebagai alat untuk kebaikan, bukan untuk hal yang merugikan. Hindari menyebarkan informasi yang salah atau melestarikan bias. Saya Fauzan Ramadan, saya pamit undur diri dan terima kasih.